Novel Menikah Saat SMA Part 48. Setelah selesai makan, Bunga dan yang lainnya beranjak dari kantin. Bel masuk juga sudah berbunyi. Apalagi yang berkatakan waktu itu benar adanya, bahwa guru kelas 12 di sekolah ini pada galak semua. Cuma beberapa yang tidak galak. Bunga memegang pesanan yang Tamrin pesan tadi untuk Boy. Kalian duluan aja, suruh Bunga. Niki, Adam, Dila, Bisma, dan Icok mengangguk setuju. Sedangkan Tamrin tetap berada di dekat Bunga. Lo kenapa? Gue temen lo, potong Tamrin. Bunga mengangguk canggung. Ia mulai berjalan dan disusul oleh Tamrin di sampingnya. Mereka berjalan menuju lapangan, tempat Boy dihukum. Alhasil tidak ada Boy di sana. Bahkan kerumunan para hawa juga sudah tidak ada di sini. Di kelas, lirih Bunga. Tamrin mengikuti Bunga yang berjalan menuju kelas. Sesampainya di kelas, ternyata benar. Boy benar di kelas. Ia duduk di bangkunya dengan kepala yang ditidurkan di atas meja. Bunga meletakkan makanan yang ia pegang ke atas meja Boy dan duduk di bangkunya di samping Boy. Tamrin juga duduk di bangkunya di belakang Boy. Boy, lirih Bunga membangunkan. Boy tidak menggubrisnya. Boy, lirih Bunga sekali lagi. Boy juga tidak menggubrisnya. Boy, panggilan ketiga. Boy bangun dari tidurnya. Namun apa yang ia lakukan? Boy malah mengambil ponselnya dan mulai memainkannya. Boy, makan dulu. Dari tadi kamu belum makan, ujar Bunga mengingat Boy yang tadi hanya sarapan pagi bersama dirinya. Boy tak mengindahkan penuturan Bunga. Ia masih fokus pada benda pipi yang digenggamannya. Boy, ulang Bunga memanggil. Gue gak lapar, ketus Boy. What the hell? Kenapa nih Boy ya tiba-tiba berubah? Bunga membuang napasnya pelan. Ya udah, pasrah Bunga. Bunga mengambil makanan yang ia letak di atas meja Boy, lalu bangkit dari duduknya. Ia berjalan menuju meja Tamrin yang terletak di belakang Boy duduk. Brin, yang ini lo ambil aja, Boy gak mau. Jadi besok gue bayar makanan yang gue pesan aja ya, ujar Bunga. Sambil berdehem sebagai balasan. Lo ngutang? Tanya Bisma yang kebetulan duduk di samping Tamrin. Bunga mengangguk pelan. Emangnya ndak kasih kok, gue aja yang lupa bawa, potong Bunga lalu mengucapkan makasih pada Tamrin. Bel pulang berbunyi. Boy, Bunga, dan sahabatnya yang lainnya tengah membereskan barang bawaannya. Boy berjalan duluan meninggalkan kelas. Sebelumnya ia meletakkan uang berwarna merah di atas meja Bunga. Bunga menghela napasnya pelan. Emangnya salah aku di mana sih sampai dia marah kayak gitu, batin Bunga. Kalian lagi marahan? Tanya Adam. Bunga menggeleng. Gue ada urusan, alibi Bunga. Adam beroria. Kelas makin kosong. Sekarang hanya menyisakan Niki, Dila, Bisma, Icok, dan Adam. Hanya berenam mereka sekarang. Sedangkan Tamrin dia sudah pamit duluan sebelum Boy meninggalkan kelas. Gue sama Dila duluan ya, takutnya bokap Dila marah nyariin. Pamit Bisma mewakili dirinya dan Dila. Gue sama Niki juga duluan ya, pamit Icok dan Niki. Bunga mengangguk seraya tersenyum. Adam bingung, apakah ia harus pulang duluan atau bagaimana. Sepertinya Adam akan menunggu Bunga saja. Lagian Adam tidak ada urusan yang begitu penting. Lo kalau mau duluan aja, lirih Bunga. Terus lo? Tanya Adam. Nanti gue pulangin naik taksi aja. Adam bernafas kasar lalu menyandang tasnya. Ia menggenggam tangan Bunga. Udah pulang sama gue aja. Uang yang dikasih ibu tadi lo tabung aja. Ucap Adam lalu mengajak Bunga keluar kelas, tanpa menunggu jawaban dari sang empu. Bunga tidak bisa berkomentar. Ia hanya menuruti Adam. Sampainya di parkiran, Adam menyuruh Bunga untuk memakai helm cadangan yang selalu ia bawa kemanapun ia pergi. Bunga memakainya. Adam menaiki motor ninjanya dan mulai menyalakan mesin motornya. Bunga menaiki jok belakang setelah Adam menyuruhnya naik. Tidak ada percakapan yang serius selama perjalanan. Adam tidak banyak bertanya. Bunga juga tidak perlu bicara apa-apa jika dia tidak ditanya. Beberapa menit kemudian, Adam sampai di depan apartemen. Bunga turun dari motor ninja Adam.
Ia menanggalkan helm yang ia pakai memberikannya pada miliknya Adam. Tidak lupa Bunga mengucapkan terima kasih sebelum Adam mulai melajukan motornya. Bunga berjalan menuju ruang tunggu yang ada di lantai 1. Dari tempat duduknya, ia selalu melirik ke arah lift yang takut ia naiki sendiri. Jika ada orang yang hendak menaiki lift, pasti Bunga berhenti orang tersebut. Namun rata-rata mereka tidak naik ke lantai 3 ataupun di atas lantai 3. Bunga berdoa semoga ada orang yang akan naik ke lift dengan tujuan ke lantai 3 atau lantai atasnya. Ya, meskipun dari tadi tidak ada yang hendak menaiki lift. Bunga mengeluarkan ponselnya. Ia mulai mencari nomor Boy. Bunga menelpon Boy. Boy tidak mengangkat telepon Bunga. Padahal di layar ponsel Bunga tertera bahwa nomor yang ia telepon berdering. Tapi tidak ada balasan dari nomor itu. Sudah 10 kali Bunga menelpon Boy, tetap tidak mengangkatnya. Bunga mendengus pasrah, apalagi setelah melihat baterai ponsel tersisa 10% lagi. Bunga tetap duduk di kursi tunggu seraya melirik ke sekelilingnya untuk menghilangkan rasa bosan karena menunggu. Tidak terasa sudah jam 9 malam aja. Tandanya sudah 5 jam Bunga menunggu dari jam pulang sekolah tadi. Dan Boy juga belum datang-datang. Bunga berjalan ragu menuju lift. Ia mulai menekan tombol untuk membuka lift. Namun aksinya tidak berhasil karena seseorang telah melakukan itu terlebih dahulu. Bunga kecolongan. Bunga yang tadi menutup matanya untuk menekan tombol, segera membuka matanya setelah mendengar pintu lift terbuka. Bunga menoleh ke sampingnya. Tak, Tamrin, diri Bunga terbata. Tamrin berdehem sebagai balasannya. Kemudian ia masuk ke dalam lift. Masuk. Lo, Ma, anterin lo, potong Tamrin. Bunga mengangguk dan masuk ke dalam lift yang bentar lagi pintunya akan ditutup. Semoga ini cuma kebetulan, batin Bunga menyakitkan dirinya. Menit kemudian pintu lift terbuka di lantai 3. Bunga keluar dari sana. Tamrin juga ikutan keluar dari lift. Bunga yang hendak berbicara mengurungkan niatnya karena kedahuluan dari Tamrin. Cepat gue lihatin dari sini, kita Tamrin. Bunga tersenyum tipis. Makasih. Dari Bunga lalu berjalan menuju apartemennya. Ia menekan sandi apartemen. Setelah pintunya terbuka, Bunga menatap Tamrin seraya tersenyum. Tamrin memberi anggukan kepala sekali sebagai balasannya. Bunga ikutan mengangguk dibuatnya lalu masuk ke dalam apartemennya. Bunga menyelesaikan mandi malamnya, pengganti mandi sore yang telat. Bunga mengikat rambutnya asal tanpa berkaca. Setelah itu, ia keluar dari kamar menuju dapur. Udah jam 10 tapi Boy juga belum pulang. Gumam Bunga seraya memblender buah mangga yang ia potong. Hanya butuh beberapa menit, Bunga menyelesaikan pembuatan jus mangga. Bunga meletakkan 1 gelas ke dalam kulkas yang ia buat untuk Boy. 1 gelas lagi ia digut hingga habis. Malam ini Bunga hanya memakan sedikit cemilan yang ada di kulkas. Ia tidak berani untuk keluar kamar apartemen, membeli makanan yang ada di supermarket dekat apartemen. Selesai memakan cemilan itu dan menghabiskan jus mangga yang dibuatnya, Bunga mengambil ponsel yang ia cas tadi. Lalu Bunga mencari nomor Boy dan menelponnya. Lagi dan lagi Boy tak mengangkatnya, padahal berdering. Bunga terus menelponnya hingga 20 kali panggilan. Boy tetap tidak menjawabnya. Bunga mengurut-ngurut kepalanya yang terasa berendus seraya masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, Bunga mengambil daftar untuk besok. Setelah semuanya selesai, Bunga menelpon Boy ulang hingga 10 kali. Tapi tidak diangkat juga. Bunga pasrah, kepalanya benar-benar sakit. Ia meletakkan ponselnya ke atas meja yang berada di samping tempat tidur dan mulai membaringkan badannya di atas tempat tidur.